Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fayruz Arafik yang akan menemani para jamaah yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah dengan tema kita kali ini adalah Luruskan Jalanku Menuju Surgamu. Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Tema kita kali ini sangat menarik Ustadz. Ini boleh dijelaskan Ustadz? Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bunda, surga adalah tempat yang sangat kita inginkan, betul? Semua orang ingin masuk surga. Dan memang itulah akhir daripada kehidupan yang kita tuju. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ada 12 tahapan kehidupan yang akan kita lewati selama kita hidup. Yang pertama, alam ruh. Yang kedua, alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam kubur. Yang kelima, alam kiamat. Yang keenam, alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. Yang ketujuh, alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. Yang kedelapan, alam ditimbangkan, yaumul mizan. 9, alam dihitungkan, yaumul hisab. 10, alam diberikan pertolongan, yaumus syafaat. 11, alam diperjalankan, yaumus sirat. 12, alam ditentukan setiap amalan, yaumul akhirah. 2 tempatnya, surga atau neraka. Sebelum kita masuk ke alam akhirat, alam terakhir, yang hanya 2 alam, surga atau neraka, kita akan melewati satu jembatan namanya sirat. Di dalam jembatan itu, kita akan melewatinya dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada orang yang berjalan di jembatan itu dengan jalan yang sangat cepat. Cepat. Ada orang yang berjalan di atas jembatan itu dengan berjalan tertatih-tatih. Berjalan, jatuh. Bangkit lagi. Berjalan, jatuh. Dan mohon maaf, di bawah jembatan itu sudah disiapkan siksa api neraka. Dan ada yang ketiga. Orang yang jangankan berjalan, baru melangkah pun dia sudah masuk ke dalam api neraka dan tidak akan bisa bangkit kembali. Pertanyaannya, kira-kira amalannya apa yang akan membuat kita berjalan lebih cepat ketika nanti sedang berada di dalam sirat? Banyak amalan yang bisa kita hadirkan. Yang pertama adalah orang yang sering bertaubat, minta ampun kepada Allah. Maka apa amalannya? Istighfar. Bunda sayang, azamkan istighfar setiap saat, setiap waktu. Kenapa? Orang yang akan masuk surga adalah orang yang dibersihkan dosanya. Setiap dosa yang kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah dengan istighfar yang kita ucapkan. Astaghfirullahalazim. Kata Nabi SAW, setiap manusia berbuat dosa, Allah tandai titik hitam di hatinya. Bikin dosa, titik hitam. Bikin dosa, titik hitam. Pertanyaannya, kalau kelihatan warna hati kita, kira-kira warnanya apa? Boleh jadi warnanya hitam pekat, saking banyaknya dosa kita, betul? Tapi ternyata setiap titik hitam karena dosa yang pernah kita lakukan, ternyata saat kita membaca istighfar, astagfirullah, 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 maka istighfar itu menghapuskan titik hitam dalam hati kita yang pernah berbuat dosa.
maka istighfar akan melancarkan jalan kita ketika nanti di Sirat. Yang kedua, orang yang akan berjalan cepat, kemudian dia nanti masuk surga adalah orang yang sering menghadirkan kebaikan kepada orang lain. Apa salah satunya? Sedekah. Orang yang ahli sedekah diringankan sakaratul mautnya. Orang yang ahli sedekah diringankan jembatan sirotnya. Bahkan orang yang ahli sedekah akan disiapkan surga terbaiknya. 3, orang yang sering baca Quran. Masya Allah. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena setiap Al-Quran yang kita baca akan jadi syafaat ketika nanti hari kiamat. Dan yang keempat, orang yang akan dimudahkan jembatan sirotnya adalah orang yang sering sholat di sepertiga malam di saat banyak orang sering tertidur. Maka kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, wahai manusia, tebarkan salam, berilah makan, sambungkan silaturahmi, dan sholatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Maka engkau akan masuk surga dengan salam, dengan keselamatan. Mudah-mudahan kita semua kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan jembatan sirot kita nanti Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati. Menenangkan. Bunda. Ada yang mau nanya, bintang tamu Silakan. kita di sini ada Kak Roro Fitria. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roro Fitria, ingin menyampaikan suatu titian hijrah saya. Di mana kalau bisa dibilang pedih, sangat pedih Pak Ustadz. Ya, 8 tahun yang lalu saya diberikan ujian yang sangat berat dari Allah SWT yang mengakibatkan saya harus berpisah dengan lingkungan saya, dengan keluarga saya selama 2 tahun. Di sela-sela itu mamah tercinta saya wafat. Beliau yang selalu mensupport saya di titik terendah saya, hanya beliau yang ada di samping saya. Kakak kandung saya pun tidak mau menemani saya. Terus akhirnya setelah mamah wafat, saya ingin mempunyai keluarga yang bisa menenangkan saya dengan kehijrahan saya. Setelah mamah wafat, saya langsung memutuskan untuk berhijab. Dan saya selalu tholabul ilmi di tempat di mana saya harus berpisah dengan keluarga saya pada saat itu. Namun qadarullah, Allah memberikan ujian lagi. Pernikahan saya hanya 10 bulan. Selama pernikahan saya di KDRT-in, saya diselingkuhin dalam keadaan hamil besar. Beberapa kali saya didorong di lantai. Ya, itu di rumah saya. Jujur, semua effort dari saya. Dari awal akad nikah, saya yang handle, persepsi saya yang handle, mahar pun dari saya, hidup sehari-hari dari saya, fasilitas rumah, mobil dari saya. Saya menerima apa adanya karena saya nikah untuk ibadah. Dan dia memanfaatkan kesepian saya. Karena orang tua saya mama udah meninggal 2018. Papa saya meninggal waktu saya SD. Awalnya saya memberikan usaha untuk mantan, lalu
beberapa kali saya coba untuk tidak mau mensupport dana lagi, kemudian dia berkali-kali meng-KDRT-in saya baik fisik maupun psikis. Ucapan kasar sering terlontar di mulut dia dan berkali-kali dia minta cerai tapi bilang, kamu kalau udah gak kuat sama saya, kamu atau saya ngurus. Saya cuman diam, saya cuman batin, saya kuat-kuatin sampai baby lahir. Dan kadarullah setelah lahir 3 hari saya langsung gugat cerai. Dan apapun itu, kalau banyak media bilang saya baby blues, no I'm not baby blues. Saya sadar sesadar-sadarnya. Sakit yang sebelum saya rasakan sebelum ketemu dia itu sudah sakit. Mama tercinta diambil sama Allah itu saya juga sakit. Ditambah dengan saya mempunyai mantan suami yang sangat NPD ya maaf Ustadz. Kemudian tidak berhenti sampai saat itu, sampai dengan detik ini beliau tidak pernah menafkahi baby Sultan, 0 rupiah. Walaupun diuji sama Allah berkali-kali saya sangat bersyukur. Saya tidak akan bisa hijrah kalau saya tidak ditempa ujian A, B, C, D, E dan sampai dengan saat ini. Gitu. Saya hanya berpegang kepada tali Allah yang itu yang menguatkan saya. Hal yang ingin saya tanyakan adalah apakah beberapa ujian ini adalah cobaan dari hijrah saya atau memang seseorang yang berhijrah atau sampai kapanpun akan selalu diuji sama Allah. Dan apa yang harus saya lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya seorang mantan suami yang tidak pernah memberi nafkah kepada anak? Apa imbalannya entah di akhirat atau apa? Seperti itu, terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah Bunda. Pertama, Ahilman ingin mengucapkan Kak Roro terima kasih sudah hadir di kajian hati di balik kesibukan beliau sebagai seorang pengusaha, sebagai public figure. Masih punya waktu untuk bercerita di kajian hati dan kita tahu kisah hidup beliau begitu panjang, tapi percayalah semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya. Maka kalau ada pertanyaan, AA, kenapa ya setelah hijrah kok ujian saya tambah susah, hidup saya tambah berat? Apakah ini adalah cara Allah menghapuskan dosaku di masa lalu? Jawabannya iya. Tolong catat ya. Kalau setelah kita memperbaiki diri, tapi ujian kita makin berat, boleh jadi ujian ini adalah cara Allah menghapuskan dosa kita sebelum kita hijrah. Jadi Allah bersihin, Allah cuci, Allah laundry semua dosa kita di masa lalu dengan ujian saat ini setelah kita berhijrah. Jalani saja, nikmati saja, lewati saja sampai kita tahu bahwa yang paling mahal dari hijrah itu adalah istiqomah. Dan yang lebih berharga dari hijrah dan istiqomah adalah husnul khatimah. Maka yang sedang berhijrah agar istiqomah coba diamalkan. Salah satu doa dalam Quran surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amalkan doa itu agar kita bisa istiqomah dari hijrah yang kita lakukan. Yang kedua pertanyaannya, apakah seorang ayah yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya adalah perbuatan dosa? Jawabannya iya. Hadap yang ditanggungnya maka cukuplah dosa besar untuknya. Tapi kita sebagai istri tidak usah mengemis. Kalaupun dia salah, biarkan urusan dia sama Allah. Urusan kita hanyalah mengingatkan, jaga anak ini dengan baik. Karena percayalah, setiap anak punya rezekinya masing-masing. Dan Kak Roro tidak usah merasa kehilangan. Justru kita harus bersyukur. Kadang Allah melepaskan kita dengan orang yang tidak mencintai kita. Justru Allah sedang menyiapkan kebahagiaan untuk kita. Salam buat Sultan, semoga tumbuh jadi anak yang soleh. Dan Kak Roro juga semoga bertemu dengan
sosok laki-laki yang lebih soleh, Amin, amin, lebih amin. baik, Pengestu, insya amin, amin. Allah. Aku ingin mengulang, aku hijrah, tapi mama masih tetap ada. Jadi aku ingin berubah seperti ini ketika mama masih ada gitu. Mama, mama lihat hari-hari aku sekarang kan, udah 7 tahun. 7 tahun aku hijrah buat mama. Setiap hari, setiap waktu. Dari aku bangun sampai aku tidur, aku selalu doain mama. Setiap hari aku kirim Yasin buat mama. Mama dengerin aku kan. Dan mama lihat aku sekarang udah punya baby Sultan. Cucu yang paling mama tunggu-tunggu. Tungguin aku ya, Ma. Aku janji akan ngumpulin pahala sebanyak mungkin buat mama. Sampai kita nanti kumpul lagi di surganya Allah. I love you, Mama. I love you. Menyesal enggak? Karena kalau aku menyesal, nanti Allah marah sama aku. Karena dengan aku menikah, aku punya baby Sultan, pengganti mama yang selalu dampingin aku. Kalau mengambil hikmah, iya. Jadi, tempo hari kan qadarullah dari ta'aruf. Sekarang aku nggak begitu, bukannya tidak mempercayai ta'aruf, tapi lebih selektif lagi, lebih berhati-hati lagi dalam ta'aruf. Unek-unek atau isi hati yang terdalam, yang dari beberapa ujian dari Allah, udah aku sampaikan. Dan alhamdulillah Ustadz Hilman sudah menjawab dengan dalil-dalil agama juga, jadi aku lebih tenang.